Oke, Neri gue mau ngebahas drama yang paling hot sekarang di Facebook ya, drama spesial Ramadan. Dan ini drama ya, kalau menurut gue plot twistnya bener-bener gila. Dari satu plot twist ngelahirin plot twist yang baru. Dan menurut gue ini benernya nih esensi drama yang menurut gue bagus. Jadi gue nggak heran nih kalau misalnya ntar Indosiar pakai ini cerita buat naskahnya mereka. Dan ini gue bilang lebih bagus dibandingin drama-drama cosplayer tuh yang ngebosenin plot-plotnya. Yang ujung-ujungnya orang ribut sama cosplayer. Atau pada ngeributin cosplayer-cosplayer tuh pada pose-pose cabul. So, jadi ini tuh gara-gara satu orang ya yang namanya Agi Andini di Facebook. Jadi dia curhat. Gue juga bingung sih sebenarnya nih orang curhat. Apa yang mau pamer, apa yang mau pergi mana. Jadi dia pamer katanya. Dia belum lama nikah, dia udah ta'aruf sebentar doang, dan dia langsung nikah. Tapi di balik ta'aruf ini nih, ternyata dia juga pacaran sama satu orang. Dan dia habis itu usaha -7 tuh diputusin. Kalau yang pada nggak ngerti ta'aruf itu apa? Jadi ta'aruf itu pendekatan sebelum pernikahan. Dan dia juga ngomong katanya, dia kan ada debat-debat juga sama warga Facebook tuh. Dibilang katanya, iya mana jatuhnya selingkuh. Orang belum ada kontak fisik, belum sampai kawin nggak selingkuh. Ya sebenarnya nggak gitu juga sih. Misalnya lu ada hubungan sama satu orang, terus lu ada hubungan lagi sama orang yang lain, ya itu jatuhnya selingkuh. Dan dia juga ada ngomong nih, di ngomongannya dia tuh kalau gua nangkep kayak seolah-olah kayak ngejelek-jelekin juga pacarnya yang diputusin sebelum dikawin. Sampai gua bacanya aja bingung, apaan sih nih orang ya. Habis itu juga dia pamer-pamer sama orang katanya kalau dia itu matre dan lakinya sekarang tuh benar-benar loyal, dibilang katanya. Terus juga dibahas-bahas juga postingan lama dia katanya. Iya dibilang katanya kalau dia wajar cari orang yang mapan semua segala macam. Akhirnya ini bikin debat orang-orang di Facebook ya. Jadi pada ngomong sama dia, ngata-ngatain. Dan lucunya dia nanggepin gitu loh. Dia ribut sama warga-warga Facebook juga. Warga Facebook tuh ditolol-tololin. Sampai tuh orang-orang bener-bener enak ya sama dia. Kalau gue bisa deskripsi nih enaknya bagaimana tuh. Kalau lu abis makan pisang, lu langsung minum Sprite. Jadi langsung mau keluar. Sampai tuh akhirnya tuh nongol plot twistnya. Dan itu tuh semua background dia tuh dicari sama warga-warga Facebook. Dan plot twistnya juga kocak banget. Jadi ada satu orang ya, yang ternyata itu adik dari bini kesatunya lakinya si Agi ini. Jadi dia ternyata bini kedua. Dan dia juga cerita katanya kalau sebenarnya lakinya bukannya kayak diceritain dia. Yang loyal, mapan. Ternyata pas-pasan. Dan bini kesatunya itu sampai minjem-minjem sama orang. Orang kan jadi warga Facebook tuh berspekulasi. Wah jangan-jangan nih sampai minjem-minjem buat menuhin kebutuhan si matre ini. Itu tuh juga diceritain ya. Pas bini kesatunya itu lahiran anak ketiga, ya itu dibilang katanya nggak boleh datang, sampai juga diancam-ancam anaknya mau diapain lah, sampai bini kesatunya juga mau dipisahin. Gue sih nggak tahu nih kalau ceritanya bener ya. Nih orang nih tanduknya udah bukan dua lagi, tanduknya ada 6 nih orang gua rasa. Dan plot twistnya ini makin lanjut gara-gara digali-gali juga sama anak-anak Facebook. Ternyata si Agi ini juga pernah kawin dan itu juga ada bukti undangannya ya. Orang sampai ngomong katanya, waduh ini hoki nih laki pertamanya nih sampai cerai sama dia tuh gimana. Cuman yang bikin gue bingung ada ya orang kayak gini ya. Kan sebelumnya juga dia pamer-pamer ya pas kedua lamaran tuh banyak orang yang lamar dia. Ya itu sih salah satu poin dia yang gue kagak percaya ya. Dan itu juga drama dia itu akhirnya sekarang jadi bikin ribut orang. Dia juga ada white night nih, lu jangan salah. Jadi akhirnya dia ribut gara-gara ini drama nih sama orang-orang Facebook. Ya gua nggak tahu lah dia ini sebenarnya fanbase-nya dia atau sebenarnya dia bikin cloningan. Karena gua heran kalau cosplayer mending lah emang ada fanbase-nya buat ngebelain gitu fans-fansnya. Kalau orang kayak begini ada ya yang mau ngebela. Cuma yang bikin gua sedih aftermath-nya justru. Jadi bini kesatunya ini klarifikasi, minta maaf sama warga Facebook buat kegaduhan. Dan ada satu message ya bukan dari bini kesatunya ya, tapi dari orang lain tuh, dari keluarga itu. Ya kasih lihat, ternyata dia tuh neken bini kesatunya, anjir. Ini sih parah sih ini orang. Oh, lu makanya kalau berasa cerita ini kagak masuk akal, ya bukan lu doang, gue juga berasa kagak masuk akal. Ini udah lebih dari cerita-cerita tuh di keluh kesah lele berulah. Ya cerita-ceritanya itu kagak waras. Ini makanya kalau ada orang yang bisa ngelakuin ini ya ini orang patut gue pertanyain kewarasannya. Terus ada satu lagi yang kocak. Jadi ada orang kan yang ngebahas tentang dia, itu tuh sampai dimintain duit sama dia di message. Ini jangan-jangan gue bikin video dia tentang dia, ini juga dimintain duit. Ada satu lagi sih, sebenarnya infonya ya gue nggak tahu signifikan apa enggak.
Iya, ternyata dia warganya ARMY BTS. Ya kalau gue bilang percuma sih lu mau ARMY BTS juga kalau udah dirujak sama warga Facebook mah tetap aja jadi rujak. Malahan orang-orang ARMY BTS tuh pada ngata-ngatain dia, dibilang katanya kayak ngejelek-ngejelekin ARMY BTS nih orang-orang kayak begini. Terus sekarang tuh dia itu sempat nutup akunnya pas ini heboh, yang pas ketahuan dia ternyata bini kedua. Balik-balik lagi postingannya udah banyak yang dihapus. Ya gua rasa sih dia kalau mau ngapusin semua ya track record historinya dia yang dari zaman dulu sampai sekarang itu gila, itu 1-2 hari gua rasa juga kagak selesai. Ya makanya sih gue bilang ya jejak digital mah serem banget, apalagi lu sampai ribut-ribut dosa diumbar itu gua nggak tahu deh. Ya yang gue sebenarnya mempertanyakan sih tujuannya dia bikin beginian apaan gitu, nulis-nulis gitu. Ya kita ngomong kasar ya, sebego-begonya gue tuh nggak bakalan tuh ngumbar dosa di Facebook. Abis itu gue pamer-pamer, terus gue ngajak ribut orang tuh yang nasehatin gue, apa gue tolol-tololin gitu. Itu gue nggak masuk di dalam otak. Jadi gue sebenarnya sempat mikir keras nih, ini sebenarnya tujuannya apa nih orang? Sampai gue nempatin tuh otak gue tuh sebagai orang yang bener-bener jahat. Nemu sih satu gue, yaitu tujuannya. Kan minimal kalau kita bilang ya pilih ke satu aja. Kalau nggak friend sama dia, follow-followan, atau minimal stalking dia lah. Ya ini tujuannya cuma satu yang masuk di otak gua. Itu tuh ya buat kayak nyakitin bini kesatunya, kayak bikin kesel, bikin marah, bikin tulisan-tulisan kayak gini. Sebelum dibaca udah dibaca dulu sama warga Facebook yang akhirnya heboh, di forward, di share, habis ribut. Dan dia juga kocaknya lebih milih tuh orang-orang di Facebook tuh buat diajakin ribut sama dia. Itu kan lebih aneh kalau gue bilang. Jadi pesan moral hari ini lu tau gak apa? Segoblok-gobloknya lu, jangan pernah tuh ngumbar dosa di Facebook sampai dipamer-pamerin, apalagi sampai ngajak ribut orang-orang di Facebook. Abis lu semua dicari tuh, jangan-jangan nih dia pakai celana dalam warna apa juga ketahuan. Gua rasa bentar lagi juga dia tutup account nih, udah kagak tahan sama orang-orang dikata-katain. Oke, sekian gitu aja pembahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.